Daniel pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-11. Bapak Ibu boleh memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel kecuali dalam hal hukum Allahnya. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. 11. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan dan melakukan. Saudara, setiap kita tentunya saudara menginginkan perjalanan hidup kita itu adalah baik-baik saja. Setiap kita selalu menginginkan keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya everything will be okay. Tetapi saudara, faktanya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Masalah selalu datang silih berganti. Sekalipun kita sudah mungkin saudara menata semuanya dengan baik, semua dengan teratur, masih ada saja persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita. Saya misalnya memberikan sebuah contoh saudara. Kita itu udah menjaga baik-baik mungkin pola makan kita, pola hidup kita dengan baik. Tetapi ternyata kita kemudian menderita satu sakit dan kemudian sakit itu mungkin sangat membuat kita jadi ketakutan atau begitu khawatir dan cemas dengan penyakit yang kita terima. Saudara, layaknya kita sebagai manusia tentu saja saudara, langkah yang akan kita ambil adalah kita akan menuruti saran daripada dokter apapun itu. Mulai dari minum obat, mulai kemudian dengan berolahraga, mungkin juga dengan aktivitas-aktivitas yang sehat, mulai dalam menerapkan pola hidup sehat, menerapkan gaya hidup yang sehat, mulai banyak makan vitamin. Wah, kalau kita udah mulai dengar kata sakit dan kita tahu rasanya kita berlomba-lomba. Padahal kalau sehat
kita sembarangan, betul ya? Kita sembarangan saja. Tapi begitu sakit kita over semuanya. Saudara, berbagai cara memang kita lakukan agar kondisi kita itu enggak sakit, tetap sehat, tetap bugar. Saya mengatakan walaupun usaha ini agak instan, tapi ya lumayanlah daripada enggak diapa-apain, betul ya? Paling tidak ini sudah bisa menolong, memberikan sebuah setitik harapan bahwa melalui apa yang kita atur walaupun itu instan, ya paling enggak umur kita lebih panjang sedikit dan kita enggak sakit. Saudara-saudara, demikian juga dengan halnya berdoa rasanya. Mungkin doa itu akan menjadi sebuah upaya terakhir buat saudara. Usaha terakhir kalau kemudian saudara mengalami sebuah masalah, kita benar-benar mengalami sebuah kondisi yang benar-benar nggak tahu harus berbuat apa lagi. Kita seringkali berpikir bahwa inilah saatnya untuk saya berdoa, minta sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya masalahnya cepat selesai. Atau juga saudara-saudara, doa yang kita lakukan adalah ya kalau itu diperlukan, kalau benar-benar kita sudah nggak mampu. Karena saudara di dalam kenyataannya, di dalam prakteknya, selama kita masih kuat, selama kita masih bisa, selama kita masih bisa menyelesaikan masalah itu dengan kapasitas kita, selama kita bisa menganalisa masalah-masalah itu dengan baik, kemungkinan doa bukan jalan awal yang akan kita tempuh. Bahkan mungkin kalau kita udah tahu bahwa saya harus bagaimana dan kemudian mengerjakan yang bagaimana, saya yakin saudara, doa sama sekali tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah menjadi solusi, salah satu bagian solusi di dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena kita udah merasa bisa. Karena kita udah merasa hebat dan pandai. Sehingga doa kemudian berubah menjadi sebuah legalitas. Legalitas itu artinya ya karena memang saya harus berdoa. Kalau saya mau tidur, saya mau makan, kalau saya lagi sakit, kalau saya mau pergi kemana, saya ya berdoa. Itu namanya legalitas. Formalitas keagamaan, ini sebuah bentuk ketaatan. Masa sih orang Kristen gak berdoa kalau makan? Saudara, masa sih kita gak berdoa kalau kita lagi punya masalah? Saudara, ketika kita menganggap doa sebagai satu bentuk legalitas atau formalitas yang memang harus dilakukan, mungkin juga kita akan berpikir bahwa doa itu adalah kalau kita lagi punya masalah. Sekali lagi saudara, ini adalah gambaran yang umum yang banyak ada di dalam benak orang-orang percaya. Kalau gak ada masalah, ya sudahlah, is everything okay, ngapain kita doa? Toh semuanya juga berjalan dengan baik. Tanpa doa pun semua juga berjalan dengan baik. Lalu pertanyaannya, apa sih sebenarnya berdoa? Bagaimana kita mengerti dan memahami tentang doa? Dan mengapa saya harus berdoa? Kapan doa itu benar-benar menjadi sebuah relation atau menjadi sebuah intimasi, keintiman dengan Tuhan? Saudara ingat, selama bulan Agustus kita membahas tentang freedom in Christ. Kemerdekaan di dalam Kristus. Bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita sesungguhnya bisa membawa kita masuk ke dalam relasi kedekatan dengan Allah. Sekali lagi ingat khotbah-khotbah sepanjang bulan Agustus ada kemerdekaan. Di sana kita bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk masuk ke dalam relasi kedekatan dengan Tuhan. Bebas untuk memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Kita bebas untuk menghampiri tahta Allah. Sebab kita adalah anak-anak Allah yang diberikan materai. Yang kemudian dikuduskan di dalam perjalanan kita untuk boleh memiliki akses kepada Allah secara langsung dan istimewa. Ini penting saudara untuk dipahami bahwa doa yang saudara naikkan bukan sekedar menaikkan sebuah permohonan, tetapi ini masuk kepada relasi kedekatan dan kemudian inilah akses yang hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, ini hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena akses ini saudara
hanya diberikan kepada mereka yang disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara bisa membandingkan ya, sudah bisa membedakan kenapa kita harus berdoa. Saudara, akses ini istimewa karena saudara berada di dalam kasih karunia anugerah Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita, mencari kita, membawa masuk kepada yang namanya persekutuan kekal. Kalau saudara demen baca buku, suka ya baca buku, ada kok kalau nggak salah di perpus, judulnya Prayer, yang ditulis oleh Tim Keller atau Timothy Keller. Sebetulnya ini kita sudah bahas secara berseri setiap Rabu. Kalau kita ada doa Zoom, kita akan bahas tentang doa yang dituliskan oleh Timothy Keller ini. Saudara bisa membaca buku itu. Tapi saudara, mari kita masuk kepada bagian yang kita baca di dalam kitab Daniel pasal 6 ini. Pertanyaannya begini saudara, apakah Daniel berdoa? Karena tadi katakan 3 kali sehari dia berdoa. Apakah Daniel berdoa itu sebagai wujud ketaatan agama? Apakah dia berdoa itu legalitas atau formalitas? Karena memang itu harus dilakukan oleh Daniel. Atau kita melihatnya sebagai satu relasi kedekatan dirinya dengan Tuhan. Apakah saat Daniel berdoa itu adalah ketika dia punya masalah? Karena tadi dia diancam, saudara, kalau dia berdoa kepada Allah maka dia akan dimasukkan ke gua singa. Apakah karena ada masalah seperti ini lalu kemudian dia berdoa 3 kali lagi dikatakan? Atau memang doa sudah menjadi nafas kehidupan rohaninya? Mari saya tunjukkan supaya kita tahu alasannya, supaya kita tidak salah menafsirkan bagian ini, memahami bagian ini. Karena tidak sedikit orang melihat, lihat itu ketika Daniel punya masalah, ayat 11, dia 3 kali berdoa kepada Allah. Saudara, mari kita lihat konteksnya dulu, apa yang terjadi. Ada pasal 5, pasal 6, ini disebut dengan masa transisi. Masa transisi pemerintahan karena di pasal 5 itu adalah kerajaan Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Tapi kemudian pasal 6 terjadi perubahan karena Babel sudah dikalahkan oleh Persia. Sekali lagi, Babel dikalahkan oleh Persia. Nebukadnezar udah kalah. Sekarang diganti oleh kekuasaan yang lebih besar lagi yang disebut dengan Persia. Atau kemudian sering disebut juga Media Persia. Yang kemudian yang memimpin bukan Nebukadnezar karena itu lawan. Udah pasti saudara dilenyapkan. Sekarang diganti dengan orang yang bernama Darius. Saudara, apa yang terjadi ketika terjadi peralihan pemerintahan? Ini bukan seperti peralihan pemerintahan ya, karena masa jabatannya habis. Bukan, ini perang saudara. Ketika perang kalah maka saudara seluruh orang-orang penting di dalam kerajaan yang dikalahkan itu pasti ditumpas habis. Pasti semuanya dilenyapkan dan dibunuh. Itu udah pasti saudara. Kalau tidak ini menjadi cikal bakal untuk merusak dan kemudian merongrong kerajaan yang baru. Apalagi ini musuh saudara. Babel itu musuh. Sekarang Persia yang berkuasa. Yang saya mau tekankan begini saudara. Daniel ada di dalam masa pemerintahan Nebukadnezar. Di dalam pemerintahan Babel. Bersama dengan 3 sahabat sejatinya itu saudara. Tapi sekarang pertanyaannya. Kenapa Daniel diangkat di pasal 6? Bukankah seharusnya Daniel dibunuh? Bukankah seharusnya Daniel dilenyapkan supaya tidak menjadi rongrongan bagi pemerintah Persia? Lebih mudah bukan? Apalagi Daniel adalah seorang tawanan. Bukan orang Babel, dia orang Israel. Lebih mudah untuk melenyapkan ini. Tetapi kenapa Daniel tidak dibunuh? Tapi kemudian diberikan sebuah jabatan yang paling penting. Dari 3 orang bahkan kemudian Raja Darius lebih cenderung dan mempersiapkan Daniel untuk menjadi pemimpin nomor 1-nya. Inilah saudara berbicara tentang kitab Daniel secara keseluruhan. Berbicara tentang kuasa dan kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, kalau bukan kekuasaan Tuhan, bukan kedaulatan Tuhan, Daniel udah dibunuh. Gak ada artinya bagi orang Persia. Tetapi karena Tuhan memiliki maksud yang besar bagi bangsanya, Daniel tidak dibunuh. Tapi kemudian diangkat menjadi pejabat tinggi di Persia. Ngerti ya maksud saya? Ini lihat dulu posisinya Daniel bagaimana saudara. Dia seharusnya tidak ada di sana,
Tetapi karena kuasa dan pertolongan Tuhan, kedaulatan Tuhan, Tuhan yang bertahta berkuasa itu punya rencana. Daniel diberi kesempatan hidup dan bukan hanya hidup tetapi menjadi orang penting di kerajaan Persia. Daniel memiliki integritas yang sudah sangat-sangat terkenal. Baik di dalam kerajaan Babel sebelumnya ataupun juga Persia. Inilah saudara-saudara kita melihat ketika Darius yang umurnya 62 tahun menjabat. Saudara dia mungkin melihat catatan-catatan dari kerajaan Babel yang dikalahkan dan kemudian menemukan, mungkin melihat ada seorang yang bernama Daniel. Memiliki track record yang luar biasa. Lalu kemudian dia memilih saudara. Pada waktu itu Daniel umurnya sekitar 80 tahun. Jelas ini adalah orang-orang yang memiliki integritas, kebijaksanaan yang luar biasa. Tapi bagi saya saudara, lepas daripada catatan baik atau track record Daniel yang sangat baik, yang penting di sini adalah bukan track recordnya. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar bagi umatnya. Daniel dipersiapkan oleh Allah untuk saudara memulihkan bangsa Israel yang tertawan karena mereka terhukum dan dibuang. Tapi disinilah kita melihat sekalipun Daniel dipilih tetapi jalan yang ditempuh tidak mudah. Tetapi saudara kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Prinsipnya yang harus kita pegang adalah apa? Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Kan tadi saya mengatakan bagi orang Persia membunuh Daniel, melenyapkan Daniel jauh lebih mudah. Tapi kenapa dia tidak dilenyapkan? Karena saudara Tuhan punya rencana dan tidak ada seorang pun sekalipun itu penguasa yang besar melenyapkan Daniel. Kalau Tuhan tidak berkehendak. Justru Tuhan ingin kehadiran Daniel menjadi sinar terang di dalam kerajaan Persia. Namun juga yang namanya pemerintahan yang baru ya, apalagi orang Persia melihat tentu banyak yang nyinyir saudara. Bayangkan ada 3 orang yang dipilih sebagai kepercayaan Daniel salah satunya dan kemudian bocor bahwa Daniel akan menjadi tangan kanan orang nomor 1 bagi Darius. Tentu saja yang 2 ini tambah nyinyir. Ketika ini nyinyir saudara tentu saja yang 120 akan dipengaruhi bukan? Karena dia yang paling tinggi membawahi 120 orang. 120 orang plus 2 kemudian bawahannya lagi. Mulailah menciptakan sebuah konspirasi untuk menjatuhkan Daniel. Tapi masalahnya saudara dikatakan di sana Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Bukan dirinya, yang dimaksud adalah bagaimana Allah berkuasa melingkupi Daniel sehingga menjadi orang yang benar-benar diperkenan oleh Tuhan. Kesaksian hidupnya menjadi orang yang takut akan Tuhan dan kemuliaan Tuhan selalu terpancar. Yang menariknya saudara-saudara, ketika Daniel mendengar bagian ini, sekali lagi, apakah Daniel tidak tahu konspirasi mereka? Tahu. Apakah Daniel bisa kemudian ngomong kepada Darius karena dia adalah orang kepercayaan mengatakan begini, bos, itu teman-teman itu lagi jahat-jahatin gua bos, gua mau difitnah, sebentar lagi pasti mereka datang bos, coba nanti bos dengerin deh. Mereka menghasut aku loh. Bisa kan? Nego. Apalagi mungkin saat ini dia sudah ada naik daun. Dia akan mengatakan, kalian jahat ya. Aku tahu loh niat burukmu. Aku laporin loh ke raja. Karena aku akan dipilih. Bisa saja. Saudara menanggapi tentang yang namanya permainan ini saudara. Daniel tidak terjebak dengan mereka. Konspirasi ini benar-benar saudara-saudara berjalan mulus. Seakan-akan mulus. Dan Darius kemudian menyetujui. Tapi saudara kita bisa melihat di dalam bagian ini. Bahwa Daniel ketika dia mendengar bagian ini saudara.
Bukan kemudian dia gemetar, lalu kemudian nangis, lalu kemudian menjadi bete, baper, lalu kemudian nangis-nangis kepada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa? Kenapa ini? Sekarang ada peraturan seperti ini. Saudara, konspirasi itu sangat halus. Karena untuk menjebak, menjatuhkan Daniel di dalam pemerintahan tidak akan pernah ketemu jawabannya. Tetapi mereka tahu bahwa Daniel seorang yang taat kepada Allah. Itulah yang akan kemudian dipermainkan. Itulah yang kemudian akan diserang. Saudara-saudara, permainan licik ini terus bergulir sehingga ketetapan itu dikeluarkan. Tapi kita melihat sikap dari Daniel. Dia selalu fokus kepada Tuhan. Dia selalu mengarahkan kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memiliki hikmat yang luar biasa. Sekalipun saudara kondisi pada waktu itu sangat tidak memungkinkan bagi Daniel. Saudara, orang-orang yang di dekat Darius sangat tahu persis siapa Daniel. Tetapi saudara, di sisi lain kita melihat Daniel sebagai sesosok yang kemudian akan dikerjai oleh mereka dengan perundang-undangan ketetapan 30 hari. Orang manapun siapapun tidak boleh berdoa atau meminta kepada dewa atau kepada ilah atau kepada Tuhan yang disebut Tuhan atau kepada manusia selain kepada Darius saja. Hanya 30 hari saja peraturan ini dibuat. Cukup, dan itu saudara mengikat. Peraturan ini benar-benar mengikat ya. Tidak bisa dibatalkan. 30 hari berarti 1 bulan bukan? Saya mau ngajak saudara membayangkan peristiwa ini. Saya mau ngajak saudara membayangkan. Oke? Jika kita berada di posisi Daniel. Teman saudara ya. Temannya Daniel. Ya walaupun Daniel lebih hebat misalnya. Tapi yang namanya orang lagi suntuk gitu ya. Curhat sama saudara. Misalnya ngomong. Gimana ya gue ya nyikapinya ya. Apa yang harus saya lakukan? 30 hari ini loh ada larangan untuk saya gak boleh berdoa kepada Tuhan. Saya harus memohon kepada Darius saja. Kalau enggak aku akan dihukum, dimasukkan ke gua singa menjadi makanan singa-singa yang lapar itu. Kira-kira gimana aku menyikapi keputusan ini? Kalau saudara ditanya Daniel, kira-kira apa yang harus saudara lakukan? Kira-kira mau ngapain saudara? Saudara mengatakan doa saja, doa. Gitu saudara. Daniel akan jawab gini, gua udah doa. Gua udah doa loh. Iya juga ya. Saya di dalam pikiran saya mencoba berimajinasi. Begini saudara. Ketika ada keputusan ini selama 30 hari tidak boleh berdoa, meminta kepada Tuhan. Maka akal saya akan ngomong begini. Ya udahlah. Gak berdoa gak apa-apa. Kan cuma 30 hari. Tuhan ngerti kok. Dia mengerti. Dia peduli 30 hari ini. Pertaruhan. Jadi Tuhan aku gak berdoa gak apa-apa. Setuju saudara? 30 hari gak apa-apa. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Masa Tuhan itu kejam. Gak datang sehari. Masa sih dia marah? Itu pikiran saya. Pikiran saya. Pak Gianto punya pikiran gitu. Ya namanya juga berimajinasi. Tapi karena saya takut saudara. Wah kok begini jawabannya. Itu saya. Oh enggak di sini enggak ada yang gitu. Mungkin yang kedua. Yang saya mikir juga. Enggak lah ini ekstrim lah. Tuhan peduli kok seakan-akan kita mainin Tuhan. Aku berdoa. Tapi diam-diam saja. Kalau ditanya doa ya, gak ada buktinya, kapan aku doa? Kan Alkitab ngomong, Daniel punya tempat doa, jendelanya terbuka menghadap ke Yerusalem. Setiap hari dia berdoa, bener gak? Kan ada aktivitas, ada kegiatan, kan ketahuan. Jadi yang kedua lebih smooth. Kalau saya jadi Daniel kasih saran, doa, diam-diam saja, Tuhan maha tahu kok juga. Diam-diam saja.
Kalau tanya, kamu ketahuan doa. Mana buktinya? Mana buktinya? Kamu foto enggak tadi waktu aku doa? Enggak kan? Kamu viral kan enggak? Enggak kan? Enggak ada buktinya. Emang aku enggak berdoa. Tapi hatinya ngomong, aku doa diam-diam. Itu pikiran nakal saya, saudara. Di sini enggak ada yang nakal seperti saya pikirannya ya. Tapi kalau saya menerapkan di dalam konteks gereja nih, dalam konteks gereja. Saya memperhatikan hampir semua gereja-gereja yang khususnya kita yang punya basic Mandarin gitu ya, gereja-gereja Protestan. Mandarin dan Protestan gitu ya. Dipastikan persekutuan doa itu mesti sepi. Di mana-mana udah gereja Mandarin rata-rata persekutuan doanya sepi. Saudara-saudara, kalau udah sepi ada peraturan begini, saya yakin saudara dihapus saja deh persekutuan doa supaya gereja kita aman. Betul saudara? Gak ada dah doa-doaan, toh cuma 30 hari. Sekali lagi, dia mengerti. Saudara, kita mungkin akan mengatakan begitu. Tapi otak saya akan mengatakan, gak ada larangan aja udah sepi, apalagi dilarang. Tambah sepi lagi saudara ya. Saudara-saudara, tapi inilah realita yang ada di dalam pergumulan gereja. Tapi apakah itu yang ada di pikiran Daniel? Ternyata tidak. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya saudara, Daniel memang memiliki kehidupan doa, relasinya dengan Allah memang sangat intim. Itu yang terjadi, bahwa di dalam bagian ini kita melihat Daniel berdoa bukan karena keputusan dan ketetapan yang mendatangkan masalah atas dirinya. Bukan itu. Dia berdoa karena memang ia sangat mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi dirinya. Itu saja. Ia tetap memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur karena dia menghormati Tuhan atas kemahakuasaan Tuhan yang sangat hebat. Kedekatannya dengan Tuhan, khususnya di dalam kehidupan doanya saudara, tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang legalitas, formalitas. Karena setiap hari 3 kali berdoa, maka dia melakukan itu. Bukan itu. Dia melakukan itu karena dia cinta sama Tuhan. Dia juga enggak baperan. Ada orang-orang Kristen yang memang baperan, saudara. Dia enggak baper. Karena dia tahu Allah itu adalah Allah yang mengasihi dia. Berdaulat, Allah yang memegang kendali atas hidupnya. Mungkin saudara orang akan berpikir bahwa keputusan Daniel itu adalah untuk tetap berdoa. Keputusan yang konyol. Kalau mungkin kita jadi sahabatnya, temannya kita bilang, keputusan lu konyol kan 30 hari aja, yuk diem aja kan gak apa-apa. Toh nanti juga akan lewat. Mungkin kita akan mengatakan, Daniel engkau keputusanmu tidak berhikmat. Keputusanmu itu menantang maut. Emang kamu mau martir? Memang kamu mau mati sia-sia? Lebih baik kamu mengalah saja dah. Toh cuma 30 hari. Tapi ini tidak dimiliki oleh Daniel. Justru hal teraman yang dapat dilakukan oleh Daniel adalah tetap menaati Tuhan secara radikal. Sekali lagi, tempat teraman menurut dunia, pikiran saya itu konyol. Bahaya, tetapi bagi Daniel paling aman bukan kompromi. Tetapi dia tetap memiliki kekonsistenan untuk mencari Tuhan. Karena dia mencintai Tuhan. Kekuatan untuk menaati Tuhan adalah berasal dari karena dia paham dengan benar, kuat, kokoh bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang memegang kendali. Saya mau kasih contoh begini ya, nggak sedikit ada orang-orang Kristen itu, tapi di sini nggak ada. Kalau punya masalah, getol sekali doa. Biasanya itu doa cuma makan, tidur dan pergi. Kali ini dia doa terus. Bangun tidur doa, habis sarapan doa lagi. Sore doa, tengah malam doa. Gak bisa tidur doa lagi saudara, supaya masalahnya selesai. Bahkan ditambahi doa puasa.
Kalau dulu Senin Kemis doa puasa ditambahin lagi saudara supaya 3 kali, supaya genap. Pakai Rabunya juga. Jadi Senin, Rabu, Kamis. Bila perlu Sabtu ditambahi juga. Lalu saya tanya kadang-kadang, aku doa puasa kenapa? Lagi punya masalah. Oh, kalau nggak punya masalah gimana? Ya nggak puasa. Nah inilah yang terjadi. Ketika punya masalah orang kemudian saudara getol cari Tuhan. Tetapi setelah masanya selesai. Wes, entah kemana dia menghilang entah kemana. Tapi Daniel bukan itu. Daniel menyadari dan mengerti siapa Tuhan. Ini penting dulu. Siapa dirinya. Doa itu bukan menjadi sebuah transaksional dengan Allah. Melainkan ini adalah sebuah relasional kepercayaan kepada Allah. Inilah konsep doa yang benar. Boleh nggak Pak meminta kesehatan? Boleh. Boleh nggak berdoa buat kesejahteraan anak-anak? Boleh. Pak kelancaran usaha? Boleh. Apapun boleh kita minta. Tetapi doa itu bukan transaksi dengan Tuhan. Tetapi relasi. Apa maksudnya relasi? Relasi kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus ngomong begini nih. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat 4. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang kelima dalam Yohanes 15. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di bagian yang lainnya kita juga melihat. Kalau kamu tinggal di dalam aku mintalah apa saja. Saudara ini bukan transaksi karena kita percaya Yesus kemudian transaksinya seperti ini. Yesus harus meruri saya. Enggak. Kita tinggal enggak di dalam dia. Kita mempercayai dia apa enggak. Karena disinilah kuncinya. Pengenalan akan Allah yang benar tentu akan menghasilkan kehidupan yang berfokus kepada Allah yang benar. Saudara doa itu adalah wujud pengenalan akan Allah yang benar. Yang membawa kita untuk mengasihi Allah. Hidup di dalam ketaatan penuh. Dan disinilah saudara ketika kita berdoa. Kita tahu Allah itu adalah Allah yang benar. Kan tadi saya mengatakan bahwa kita sudah diberikan akses istimewa untuk masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus itu. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang percaya. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita diberikan akses istimewa. Tapi seringkali kita tidak menggunakan akses itu dengan baik. Saya yakin kalau saudara adalah salah satu nasabah bank, tabungan saudara besar, saudara punya akses istimewa dengan sebuah kartu yang bisa dipakai dimanapun, betul? Tapi kalau saldonya itu kecil, ya nggak mungkin saudara diberikan akses. Suatu kali saya nanya pada seseorang, gimana sih cara menyewa deposit di bank itu? Dia cuma menanyakan gini, saldone piro Pak? Loh, emang harus ada saldo yang gede? Iya Pak, lek 10 juta boleh nggak? Nggak iso Pak. Lah terus? Itu jumlahnya wis MM-an itu baru dikasih fasilitas. Oh pantes. Aku minta aja untuk kelas juga gak dikasih-kasih. Ya maklum lah limitnya gak nyampe. Saudara tapi saudara bukan itu dengan Allah. Bukan karena punya limit. You punya limit akses istimewa untuk datang kepada Tuhan. Akses itu udah dibuka. Maka disinilah saudara kedekatan dengan Tuhan itu bukan untuk menjadikan Tuhan sebagai alat di dalam mencapai tujuan. Bukan untuk memenuhi keinginan-keinginan pribadi. Melainkan ini bentuk penundukan diri dari segala keinginan diri sendiri. Untuk selanjutnya memprioritaskan keinginan Tuhan. Dan kemudian mengerjakan tujuan daripada Tuhan. Saya kasih contoh yang paling sederhana gini gampangnya ya. Karena kalimatnya saya tuliskan, wah gitu ya. Berat nih dimengerti. Gini nih, doa itu kedekatan dengan Tuhan gini. Boleh nggak Pak berdoa untuk pekerjaan saya supaya lancar, supaya hasilnya maksimal, keluarga saya diberkati. Bagus, nggak apa-apa doa. Tuhan berkati usaha pekerjaanku supaya aku bisa menjadi berkat. Amin. Dan Tuhan berkati. Kita punya berkat banyak, punya duit banyak. Kalau tujuannya hanya untuk mengejar diri kita sendiri, doanya gagal. Walaupun you berhasil, tapi dikatakan memprioritaskan keinginan Tuhan. Ketika engkau diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan, Tuhan punya maksud apa sih?
Kalau kamu diberkati banyak itu loh, Tuhan punya rencana apa sih? Usahamu berhasil, Tuhan punya rencana apa sih? Bukan untuk diri kita. Tuhan punya rencana. Karena pada waktu kita berhasil semua memiliki, kalau kita mati juga kita nggak punya apa-apa. Ini loh, doa untuk keluarga supaya baik-baik, anak-anak baik-baik, sekolahnya baik, keluarganya baik. Enggak masalah, enggak masalah itu, baik. Tapi pertanyaannya, kalau timbul masalah dalam keluarga, apa sih rencana Tuhan di sana? Bubaran, tengkar, enggak kan? Berarti Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi supaya kita punya kesabaran, hikmat dan lain sebagainya. Ketika anak-anak baik, semua keluarga baik, apa sih tujuan Tuhan ketika semuanya baik? Sederhana, supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu loh tujuannya Tuhan. Jadi ketika kita doa, fokusnya bukan diri kita, tercapai, amin, haleluya, bersaksi Tuhan menolong saya, menyehatkan saya, memulihkan saya, memberkati saya. Kalau tujuannya saya, ya sudah. Mungkin yang lalu saya sedikit, Bu Eni men-sharingkan tentang ketika anak kami sakit, lalu kemudian bersama dengan sebuah insurance, dan kemudian ketika ditolak dalam arti cashless-nya nggak ada. Dalam kepanikan itu, mungkin Bu Eni sudah menceritakan ya, sharing. Saya hanya mengatakan begini, don't worry. Udah, tujuannya adalah dengan sakit ini, Tuhan membukakan sesuatu yang penting untuk anak kita. Karena itu jauh lebih mahal untuk dia mengerti tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi untuk angka-angka rumah sakit ini, forget it. Gak usah dipikirin, gak usah disetresin. Tapi gak usah tapi-tapian. Yang penting itu sama Tuhan udah beres. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan itu jawabnya ya di luar kemampuan kita. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan itu selalu membuka jalan tepat pada waktunya. Ketika salah satu bagian harus kami butuhkan, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan kami hanya bisa mengatakan, ini berkat baru yang Tuhan boleh curahkan kepada kita. Saudara, kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya itu adalah seperti perlombaan. Di mana kita harus berlari, bertahan. Dan memang jikalau memang kita ingin mengakhiri perlombaan dengan baik, maka saudara harus tiba di garis finish. Betul? Harus tiba di garis finish. Walaupun sudah sengkleh-sengkleh gini saudara. Tapi harus tiba di garis finish. Itulah yang disebut dengan finishing well. Itulah perjalanan iman saya dan saudara. Terus bergerak maju. Karena ada Allah yang menyertai. Saya kasih cerita saudara di wilayah Afrika. Pada waktu orang-orang Kristen yang pertama kali bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Mereka mendapatkan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang memang melarang mereka untuk percaya kepada Yesus. Maka salah satu cara yang mereka lakukan adalah mereka punya kebiasaan yaitu untuk berdoa secara pribadi. Karena rumah mereka juga berjauhan. Mereka berdoa secara pribadi di tempat yang tersembunyi. Biasanya di luar kota, biasanya masuk ke hutan ataupun lewati ya semak-semak seperti ini. Maka saudara, mereka punya ruang doa di luar sana. Dan setiap kali mereka bolak-balik, itu rumput atau lala yang dilewati itu keluar seperti ini. Saudara kalau masuk ke desa kan biasanya ada cuma jalan setapak ya. Cuma kelihatan apa jalan yang cukup satu kaki untuk jalan aja gitu loh. Sebelah kanan kirinya apa rumput biasanya gitu ya. Nah saudara, ternyata orang-orang Kristen di sana punya kebiasaan yang baik. Ketika melihat satu jalan dari temannya yang kemudian mulai nggak kelihatan jalan tanahnya lagi, yang kemudian kelihatan banyak rumput-rumputnya, maka teman seiman ini akan mengatakan begini, teman, ada rumput di jalanmu. Artinya gini loh, ayo dong doa lagi. Itu loh semak belukarmu sudah begitu banyak, kamu nggak pernah melewati lagi loh itu. Ayo lewati lagi yuk, supaya jalannya itu ada. Mungkin hari ini juga saya boleh berkata kepada kita semua. Saudaraku yang disayang oleh Tuhan, jalanmu banyak rumputnya. Bersama-sama yuk datang.
Mungkin zaman ini doa sudah tidak begitu penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen atau gereja. Sekalipun mereka mengatakan berdoa, namun mungkin yang dimaksudkan di dalam doa itu adalah doa pribadi yang berfokus kepada kepentingan, urusan pribadi, keuntungan dan kebaikan pribadi. Mungkin saudara saat ini sudah banyak orang tidak peduli untuk benar-benar berdoa dengan benar. Sekalipun banyak acara dan kegiatan yang diawali dan diakhiri dengan doa. Sekali lagi banyak acara diawali dan diakhiri doa. Tetapi sesungguhnya tidak benar-benar berdoa dengan benar. Doa itu apa? Doa itu bukan sekedar laporan atau alternatif pilihan sebuah kegiatan. Doa adalah memahami kehendak Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita dapat mengerjakan apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Kalau di tempat pekerjaan ada orang-orang yang resek sama kita, Tuhan punya rencana apa? Bukan kemudian kita meresekkan orang itu, tapi di dalam doa secara pribadi, Tuhan sedang mengajar apa kepada saya. Dengan kehadiran orang-orang yang spesial ini yang cukup membingungkan dan menyakitkan buat kita. Di dalam keluarga Tuhan punya rencana apa? Disitulah saudara ketika kita berdoa, Tuhan keluarga ini sebetulnya Tuhan juga mau bawa kemana? Bagaimana supaya keluargaku bisa memuliakan Tuhan? Saya mau kasih pembandingnya begini saudara. Saya yakin saudara adalah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam dunia pekerjaan saudara. Mulai dari aturan jam kerja saudara datang ke kantor, aturan main di kantor, pekerjaan yang harus dikerjakan. Sampai dengan kinerja saudara, saudara tahu bertanggung jawab sekali. Dan saya yakin setiap kita yang bekerja, tentu saudara tetap setia, kita tetap saudara loyal sama pimpinan kita. Kita bertanggung jawab sedemikian rupa. Kalau enggak, saudara mungkin kena SP. Atau mungkin saudara akan gajinya dipotong karena sering absen. Sehingga saudara ketaatan ya aturannya seperti itu. Saudara, saya mau tanya, kalau untuk yang urusan dunia saja kita begitu strict, begitu kenceng. Untuk Tuhan kadang-kadang kita itu terlalu mudah menggampangkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita sembarangan dengan Tuhan, lalai, cerobong, remehin, menganggap tidak begitu penting relasi dengan Tuhan. Termasuk juga orang-orang yang melayani Tuhan. Seringkali menganggap remeh dan meremehkan. Padahal untuk dunia kerja dia begitu baiknya. Tapi untuk urusan rohani seringkali kita meremehkan. Mungkin ya seperti tadi saya mengatakan, Tuhan mengerti kok. Tuhan peduli kok. Iya Tuhan ngerti, Tuhan peduli, tapi enggak sebegitunya lah. Betapa pentingnya doa. Sebab di dalam doalah kita dapat memahami sekali lagi. Mengerti, memahami, dan kemudian mengerjakan rencana Allah. Ini yang mulai hilang. Doa sejatinya adalah relasi kedekatan dengan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri sudah membuka akses untuk kita masuk ke dalam persekutuan yang intim dengannya. Yaitu di dalam Yesus Kristus. Pahami ini dengan baik. Saya dan saudara bergumul. Saya juga bergumul. Karena saya seringkali juga berdoa untuk kepentingan saya. Mendoakan orang lain supaya kepentingan saya juga terpenuhi. Tapi saudara, saya memahami ternyata doa bukan seperti itu. Saya diberikan akses untuk ngobrol dengan Tuhan. Maka penutupnya saya kasih doa. Apa itu doa? Saya akronimin ya, supaya gampang diingat kalau pulang. Doa. Apa D-nya? D-nya itu dedikasi pribadi kita. Dedikasi pribadi kita itu adalah penyerahan hidup kita akan kasih dan kebaikan Allah yang kita deklarasikan di dalam relasi kita dengan Allah. Harus dideklarasikan, dinyatakan. Di sini kita dapat memuji, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan yang sudah mengasihi kita. D-nya itu dedikasi pribadi. Tuhan itu begitu agung dan mulia. Itulah dedikasimu. Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. O-nya apa? Obrolan intim yang intens dengan sahabat sejati kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Doa itu ngobrol intim dengan Tuhan kayak saya dengan saudara lagi ngobrolin soal bola, soal apa. Saudara intens ngobrolin apalagi gibahin orang saudara lebih intens lagi bukan? Tapi doa kan bukan gibahin.
Tapi doa itu ngomong sama Tuhan, intim sama doa, percakapan, perbincangan yang tulus dengan Tuhan. Sebab apa? Tuhan membuka dirinya lebar-lebar untuk kita bercakap-cakap dengannya. Dan kita punya sahabat yang sejati yang mau mendengarkan kita. Yang gak akan menghakimi kita, yang gak juga akan melucuti kita atau kemudian merendahkan kita. Dan yang terakhir, doa itu asupan gizi buat kerohanian kita. Sama seperti tubuh yang harus makan makanan yang bergizi, yang sehat. Doa itu adalah sebuah kepenuhan jiwa akan kehadiran Allah yang membawa kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah doa. Itulah doa. Pertanyaan saya untuk kita renungkan dan kita bawa pulang. Seberapa penting doa bagi kita hari ini? Seberapa penting? Saudara, kiranya bagian firman Tuhan ini menolong kita. 1 bulan saya kasih PR. Apakah saudara bisa gak egois? Masih egois. Masih egois. Lebih egois Pak. Saatnya untuk berdoa. Karena apa? Kalau egoisnya makin meningkat, artinya jalan setapak saudara sudah banyak rumput liarnya. Soli Deo Gloria, kita responi dengan satu pujian.